Hai semuanya, perkenalkan nama saya Keisha Nulia Martondang. Saya dari kelas FM23A. Di sini saya akan mempromosikan mengenai judulnya itu Kenali Antibiotikmu, Panduan Lengkap untuk Penggunaan yang Aman dan Tepat. Oke, sebelum mulai kita harus tahu dulu nih, apa sih antibiotik itu? Nah, antibiotik juga dikenal sebagai antibakteri adalah jenis obat yang dirancang khusus untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Obat ini bekerja dengan menargetkan mekanisme vital dalam sel bakteri sehingga menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri tersebut. Antibiotik dapat diberikan melalui berbagai cara nih guys. Yang pertama itu oral. Contohnya itu tablet, kapsul, ataupun sirup. Nah, yang kedua adalah secara topikal. Nah, contohnya itu krim atau salep. Nah, yang ketiga ini secara intravena atau secara suntikan. Nah, antibiotik ini tidak efektif melawan virus. Virus itu contohnya seperti penyakit flu, pilek, atau dulu nih yang marak-maraknya banget tahun 2020, COVID-19. Nah, bakteri dan virus ini adalah dua jenis mikroorganisme yang berbeda secara fundamental. Bakteri adalah organisme sel tunggal yang memiliki struktur sel yang lengkap, sedangkan virus jauh lebih sederhana dan membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Mengapa sih antibiotik ini tidak efektif untuk virus? Karena antibiotik ini bekerja dengan menargetkan struktur dan proses spesifik yang ada dalam sel bakteri. Kalau virus tidak memiliki struktur dan proses yang sama, sehingga antibiotik tidak dapat menyerang atau menghambatnya. Nah, bahaya penggunaan antibiotik yang tidak perlu ini, menggunakan antibiotik untuk infeksi virus, tidak hanya tidak efektif, tetapi juga dapat meningkatkan risiko efek samping dan berkontribusi pada resistensi antibiotik. Nah, kita ini harus tahu dulu guys, kayak apa sih faktor yang menyebabkan resistensi itu. Salah satunya adalah ketidakpatuhan pasien terhadap penggunaan antibiotik itu sendiri. Ketidakpatuhan dan ketidakpahaman pasien dalam penggunaan antibiotik ini menjadi penyebab gagalnya terapi obat antibiotik. Diperlukan langkah yang tepat dalam mencegah resistensi dan mengendalikan penggunaan antibiotik. Nah, kalau masalah lainnya ini adalah mudahnya masyarakat dalam memperoleh antibiotik tanpa rekomendasi atau resep dan dari tenaga kesehatan yang berwenang menjadi faktor pemicunya. Pembelian antibiotik pada sarana kesehatan, terutama di apotek, dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pengobatan mandiri tanpa mendapatkan penjelasan dan kurangnya pengetahuan tentang aturan penggunaan antibiotik beserta indikasi yang sesuai. Nah, kita di sini akan membahas lebih dalam apa sih menjadi faktor resistensi, cara penggunaan antibiotik yang benar, dan macam-macam lainnya. Jadi, disimak terus ya. Oke, bahaya penggunaan antibiotik yang tidak tepat itu bisa menyebabkan yang pertama, bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik, seperti memiliki perisai yang melindunginya. Akibatnya, antibiotik tidak lagi efektif membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, yang kedua ini, antibiotik dapat menyebabkan efek samping yang umum, meliputi diare, mual, muntah, dan reaksi alergis seperti ruam atau gatal-gatal. Dalam kasus yang jarang terjadi, antibiotik ini dapat menyebabkan efek samping yang lebih serius, seperti kerusakan organ atau infeksi Clostridium difficile. Nah, tips mencegah infeksi bakteri, kita ini bisa melakukan berbagai macam hal, guys. Yang pertama, kita bisa cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air. Jadi nggak cuma harus pas kita lagi makan aja nih kita cuci tangan. Tapi kalau misalnya kita selesai beraktivitas dari luar, atau setelah memegang benda-benda yang bisa menyebabkan infeksi bakteri, penyebaran bakteri itu kita harus selalu cuci tangan, guys. Nah, cuci tangan itu nggak melulu selalu pakai air. Nah, jadi kita cuci tangan itu harus menggunakan air mengalir dan sabun. Nah, dan banyak banget tuh macamnya kayak cuci tangan itu banyak caranya, nggak cuma cuci tangan biasa aja, dan itu ada cara-caranya, guys. Nah, yang kedua ini vaksinasi.
Kita dulu kan pernah tuh vaksinasi COVID. Nah, kita itu untuk mencegah infeksi tertentu, guys. Nah, yang ketiga ini hindari kontak dengan orang yang sakit. Nah, yang keempat, kita bisa jaga kebersihan makanan dan minuman. Jadi jangan jajan sembarangan, jangan makan sembarangan, ataupun minuman sembarangan yang kita nggak tahu itu bahaya apa enggak untuk tubuh kita. Jadi mending kita makan makanan yang emang udah sehat aja, atau lebih bagus lagi kita bisa bikin makan makanan itu sendiri. Kayak kita misalnya beli makan lauk itu kita bisa bikin sendiri. Minuman juga minuman yang sehat aja kayak minum air putih yang cukup gitu guys. Nah, kapan sih antibiotik itu dibutuhkan? Jadi kalau tiap kita sakit itu nggak melulu harus minum antibiotik guys. Nah, jadi di sini kita akan bahas kapan sih antibiotik itu dibutuhkan. Nah, antibiotik ini hanya dibutuhkan untuk infeksi bakteri yang serius. Contoh infeksi bakteri yang mungkin memerlukan antibiotik itu, contohnya pneumonia bakteri, infeksi saluran kemih atau ISK, dan radang tenggorokan atau strep throat. Nah, cara menggunakan antibiotik itu dengan benar, jadi antibiotik itu nggak asal-asalan guys diminumnya. Nah, di sini kita akan bahas cara menggunakan antibiotik dengan benar. Yang pertama, selalu ikuti petunjuk dokter atau apoteker. Nah, yang kedua, minum antibiotik sesuai dosis dan jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, jangan berhenti minum antibiotik meskipun Anda merasa lebih baik. Nah, jangan berhenti minum antibiotik ini, jadi jangan mengira kalau misalnya diri kita ini udah sehat, kita berhenti nih minum antibiotik. Jadi antibiotiknya udah nggak diminum lagi karena kita udah ngerasa sehat. Nah, itu jangan ya guys. Jadi kalau misalnya dokter atau apoteker nyuruh kita minum antibiotik, misalnya dalam 7 hari ke depan kita harus minum antibiotik. Nah, dalam hari ketiga ini kita udah sembuh, kita jangan berhenti minum antibiotik ini. Meskipun males, meskipun kita ngerasa sehat, diri kita ngerasa sehat, tapi belum tentu si bakteri yang ada dalam tubuh kita ini benar-benar hilang. Nah, jadi kita harus minum antibiotik itu sesuai jangka waktu yang ditentukan. Kalau misalnya disuruh 7 hari, ya kita minum sampai 7 hari. Mau kita sembuh ataupun belum, kita harus minum antibiotik itu sesuai dosis jangka waktu yang ditentukan oleh tenaga medis. Nah, yang keempat ini, jangan berbagi antibiotik dengan orang lain. Nah, hal ini kan belum tentu si antibiotik itu cocok untuk penyakit yang ada dalam orang lain. Jangan misalnya kita ngira kita sakit. Nah, kita ngerekomendasiin antibiotik ini untuk orang lain. Nah, itu belum tentu si antibiotik ini cocok untuk penyakit orang tersebut. Nah, bisa aja orang tersebut itu udah resistensi terhadap antibiotik yang kita rekomendasikan. Jadi, kalau misalnya memang sakitnya tidak sembuh-sembuh, kita bisa konsultasikan kepada dokter. Jadi, dokter akan merekomendasikan antibiotik atau pengobatan yang cocok untuk kita. Jadi, jangan kira kita sakit, kita perlu antibiotik guys, karena itu gak selalu benar, karena bisa aja kita tuh hampir semua antibiotik kita resistensi, karena kita kurangnya pemahaman, dan kita udah ngerasa diri kita sakit, jadi kita nggak perlu minum antibiotik. Nah, itu jangan jangan ya guys. Nah, yang terakhir ini, jangan menyimpan sisa antibiotik untuk digunakan di kemudian hari. Nah, seperti yang saya bahas tadi, jangan ngira diri kita udah sakit, kita nyimpan antibiotik ini, kalau misalnya amit-amit kita sakit lagi, jadi kita nggak perlu ke dokter atau beli obat itu lagi. Jadi kita simpan obatnya. Nah, itu salah ya guys, salah besar. Okay, next, kesimpulan yang dapat saya ambil dari seluruh materi yang saya sampaikan ini, antibiotik ini penting untuk diingat oleh kalian bahwa antibiotik itu hanya efektif melawan virus infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, misalnya untuk infeksi virus, tidak hanya tidak efektif guys, tetapi juga dapat berkontribusi pada yang namanya resistensi antibiotik. Oleh karena itu, diagnosis yang tepat dari dokter sangat penting sebelum memulai pengobatan antibiotik. Nah, jadi penting untuk diingat nih, karena kita udah tahu antibiotik itu tidak efektif melawan virus, jadi kita harus tahu nih guys. Jadi, kalau misalnya kalian udah dengar materi ini, semoga kalian paham. Jadi kalau antibiotik ini tidak efektif melawan virus dan hanya untuk infeksi bakteri.
Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya guys materinya. Semoga kalian ngerti dan paham nih sekarang. Kalian seenggaknya kalau belum ilmunya untuk tidak orang lain, seenggaknya untuk diri sendiri. Jadi kalian seenggaknya kalian sudah paham kalau antibiotik itu bisa menyebabkan resistensi kalau diminum tidak benar, tidak sesuai aturan atau sesuai dosis. Karena antibiotik itu bisa menyebabkan banyak banget faktor efek sampingnya guys kalau tidak diminum sesuai anjuran dari tenaga medis. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan materinya. Semoga bermanfaat. Bye.